tasa'aluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu dan bapak, hadirin jamaah yang berbahagia. Pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, pagi yang berkah ini, kita berkumpul di gedung KBRI PTRI Bina yang telah berkali-kali menjadi saksi atas keikhlasan kita untuk melaksanakan sholat-sholat wajib serta sholat-sholat sunnah, termasuknya sholat sunnah. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Akhirnya Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak yang diberi nama Ismail. Baru saja menikmati kebahagiaan dengan kelahiran putranya Ismail, Allah lalu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa dan menempatkan istri dan anaknya di dekat Baitullah. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 30 kepada hambanya, memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, putra tunggal, harapan satu-satunya yang menjadi pelanjut risalah perjuangannya, cinta orang tua kepada anak, harapan pemimpin kepada kader pelanjut perjuangan, dan rasa belas kasih. Ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni bahka fandur madza tara kulla ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah haminas sabirin. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Maka kemukakanlah bagaimana pendapatmu. Dengan tegas, sopan dan penuh keyakinan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihissalam mengatakan, wahai ayah,
laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada ayah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu dan bapak kaum muslimin yang berbahagia, jawaban yang dilontarkan oleh Ismail alaihissalam adalah gambaran keberhasilan sebuah proses pendidikan, yaitu pendidikan tauhid, sebuah pendidikan yang telah dilakoni dengan gemilang oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarga beliau. Pendidikan tauhid ini menjadikan Ismail mampu menjalankan perintah Allah hingga dengan resiko pengorbanan nyawa. Keteguhan ini dan kepasrahan yang tinggi kita dikepung dengan gaya hidup hedonisme yang mengejar kenikmatan dunia dengan segala cara. Jika kita tidak sungguh-sungguh menyelamatkan anak dan keluarga kita, bisa jadi terseret dalam arus global ini. Memang untuk mendapatkan generasi sebagaimana yang kita harapkan memerlukan perhatian dan pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Makanya sangat aneh jika kita merindukan lahirnya kader pelanjut yang didambakan, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu masih sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup besar, hanya kurang proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak pada hal-hal yang bersifat materi, bukan pada spiritual dan rohaniah, bukan pada spirit kepemimpinan dan hal-hal yang. Namun kebencian hanya bisa dikalahkan dengan kasih sayang. Inilah implementasi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pengorbanan dalam konteks kehidupan saat ini bisa dilihat dari seorang pemimpin yang berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang adil dan berusaha memberikan kontribusi bagi negaranya. Pengorbanan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, berjuang mencari rezeki dengan menafkahi dan menyelamatkan keluarganya. Kesetiaan seorang istri terhadap suaminya juga merupakan wujud pengorbanan. Orang tua mendidik dan membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi sukses dan berhasil, juga wujud pengorbanan. Dengan demikian, pengorbanan bisa berdimensi luas. Bahkan Allah memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang agar siap mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayanginya demi menegakkan perintah Allah. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai manusia yang diteladani dari segi kedermawannya, dicatat dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling sering menerima tamu. Kalau tiba waktu makan dan tidak ada orang yang ditemani makan, dia keliling mencari teman makan. Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang paling senang membantu pada sesama manusia. Kebiasaannya yang seperti ini membuat orang sangat senang padanya. Sifat dermawan ini hendaknya menjadi warna dari kehidupan seorang muslim. Karena lewat jiwa-jiwa yang dermawan inilah dakwah Islam dapat dikembangkan lebih maksimal dan dapat mengentaskan kemiskinan. Pada zaman Rasulullah SAW, kedermawanan para sahabat yang dikaruniai kekayaan materi itulah yang menopang perjuangan risalah Islam, sehingga kita dapat menikmatinya hingga saat ini. Kita harus yakin bahwa dengan berkorban di jalan Allah melalui infak fisabilillah, kita tidak akan menjadi miskin dan harta pun tidak akan berkurang, tetapi justru akan memberi tambahan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap hari 2 malaikat turun kepada seorang hamba. Salah satu berdoa, ya Allah, berilah pengganti dari harta orang yang berinfak. Dan yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu arena untuk menyalurkan sifat kedermawanan demi investasi akhirat kita yang konkret yang saat ini ada di lingkungan kita di Wina adalah mendukung program warga pengajian Austria Wapena untuk merealisir misinya guna mempunyai masjid mushola sendiri di kota Wina yang dikemas dalam program yang disebut Wakaf Mapan Wapena 2017. Dalam program ini setiap muslim muslimah bisa mewakafkan sebagian rizkinya, yaitu sebesar 2.500 euro untuk setiap 1 meter tanah, 1 meter persegi tanah calon masjid dan mushola Wapena di kota ini.
Mari kita berlomba untuk berinvestasi akhirat dengan membeli seperempat, setengah, 1 meter, atau 2 meter, atau 3 meter, dan seterusnya. Baik sendiri atau berkelompok. Pahalanya bisa untuk kita sendiri, atau untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadikanlah denting jam kita pada hari ini, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah ini, bersamaan dengan dimulainya perjalanan argo ibadah kita yang akan berhenti tepat pada hari kiamat, Yaumul Akhir, yang bisa jatuh pada akhir tahun ini, atau 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, atau bahkan 1000 tahun lagi. Mari kita tegaskan bahwa perayaan Idul Adha tahun ini menjadikan kita berbeda dari perayaan Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Memang terbukti bahwa perjalanan hidup seorang yang pemurah dan dermawan akan dilapangkan rezekinya dan diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya, bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki pada hari ini, marilah kita mengambil bagian dari kewajiban berinfak, bersedekah, dan berkurban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pemberian yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang-orang yang akan binasa. Ayat ini bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk berkorban, tetapi juga memberi jaminan bahwa dengan menegakkan dan memperbaiki sholat kita akan menjadi alasan bagi Allah untuk membela kita dalam setiap perhelatan menegakkan Islam. Ini Allah menuntut kesiapan kita untuk berkorban lebih maksimal lagi demi menggapai ridhonya. Pengorbanan harta, jiwa, raga, waktu dan pikiran kita demi terbangunnya peradaban Islam dan tegaknya dinullah di muka bumi ini. Hanya dengan pengorbanan kita akan meraih kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Hanya dengan pengorbanan dan pengorbanan pertolongan Allah akan datang dan kemenangan akan diraih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Zat yang Maha tahu segala aib dan maksiat manusia, ampunilah sebusuk apapun diri kami, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, ampunilah seburuk apapun aib-aib kami. Bukakan lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ampunilah jika selama ini kami selalu bersikap dolim kepadamu, ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami penuh dengan rahmat dan bimbingan. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami. Bahagiakanlah dan muliakanlah sisa umurnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Pada orang tua kami yang telah wafat, jadikanlah doa kami ini menjadi nur cahaya yang menerangi mereka di alam kuburnya. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah keningku ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah mataku ini menjadi mata yang selalu akrab dengan petunjuk-Mu. Jadikanlah telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar ayat-ayat-Mu. Jadikanlah lisan ini menjadi lisan yang selalu basah berzikir, mengagungkan nama-Mu. Jadikanlah lisan ini lisan yang bisa pulang dalam keadaan berzikir, mengagungkan nama-Mu. Ya Allah, karunikanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari harta haram, makanan haram dan perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang dalam keadaan bersih dan suci. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena Engkau tidak pernah menjaga jarak dengan kami, hati yang terpesona menyaksikan keindahan ciptaan-Mu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan rizki-Mu,
hati yang selalu aman karena yakin akan perlindungan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu, tetapi justru semakin dekat kepadamu, semakin bersyukur atas nikmat-Mu, semakin ridho dengan ketentuan apapun dari-Mu, semakin indah menjalani kesabaran sesuai perintah-Mu, dan semakin gigih berjuang di jalan-Mu. Jadikanlah hari-hari di hadapan kami menjadi hari-hari yang indah bagi kami dalam menjalani sisa hidup kami, serta menjadi hari-hari yang penuh kerinduan untuk pulang berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami tersebut menjadi saat yang paling terindah dalam hidup kami. Izinkanlah kami wafat dalam husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grüß Gott, hallo, herzlich willkommen. Baik, sarapan dulu ya. Ya biasa. Ya balik ketemu lahir batin. Nambah. Tahun 98.